ditemani oleh Kak Agil dan ada Kak Kuni. Nah, mereka adalah kakak-kakak dari Gerakan Pemuda yang akan menemani adik-adik untuk ibadah hari Minggu. Nah, sebelum mulai ibadah, kita mulai dulu ya saat teduhnya. Kakak-kakak, kita mulai dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, Kak Agil, Kak Kuni, Alan, supaya lebih semangat nih, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Apa tuh, Kak? Lagu yang ngingetin kita kalau ada sobat yang selalu menemani kita walaupun kita sendirian, waktu kita sedih, juga waktu apa, Kak? Bukan, waktu kita murung atau kita bingung, sebab Tuhan itu selalu ada pagi, siang, dan malam untuk kita adik-adik, dan juga untuk adik-adik yang di rumah. Nah, bener banget. Oke, mending kita langsung nyanyi aja bersama-sama ya adik-adik. Oke, let's go. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa dan kita mulai ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, setiap berkat-Mu kepada kami, kepada orang tua kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama untuk beribadah, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir, agar apa yang nanti diterangkan oleh kakak pelayan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Amin. Nah, Kak Agil, sekarang saatnya kita nyanyi lagi kali ya, biar lebih semangat lagi. Kita semangat dan adik-adik juga ikut semangat di rumah. Nah, jadi ibadahnya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kita mau nyanyi satu lagu lagi yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Yo semua.
firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk ibadah hari ini, ibadah tangguh akan dipimpin oleh Kak Alan, dan nanti ibadah anak kecil dan TK akan dipimpin oleh Kak Cici dan Kak Linda. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Alan di sini. Kita berjumpa lagi. Kakak berdoa semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, bahagia, semuanya bersukacita di hari ini. Hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Adik-adik buka Alkitabnya, kita tungguin. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau adik-adik sudah temukan pembacaannya berjudul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Kakak mulai ya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada roh batu melainkan pada roh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang. Maaf kakak ulang. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi adik-adik, pasal pembacaan kita ini sebenarnya berbicara tentang rendah hati. Jadi kalau berdasarkan cerita di sini, adik-adik mungkin sudah tahu tentang Paulus ya, cerita Paulus bagaimana ketika dia dibuat buta dan segala macam sampai dia melayani Tuhan. Nah di sini tuh dia seperti ingin bilang bahwa pelayanan luar biasa yang selama ini dia sudah lakukan buat banyak jemaat. Kan Paulus melayani banyak jemaat, ada Korintus, Efesus dan lain-lain. Dia bilang bahwa pelayanan yang dia lakukan selama ini tuh bukan karena kekuatannya dia sendiri, melainkan karena kekuatan dari Tuhan. Jadi Paulus mencoba untuk tidak meninggikan diri. Paulus selalu berusaha untuk merendahkan hati. Sekalipun banyak sekali pelayanan luar biasa yang sudah dia lakukan. Mungkin adik-adik ingat salah satu contohnya adalah ketika Paulus di penjara, dia waktu itu berdoa sehingga penjara itu menjadi gempa, ada gempa di penjara itu, mengalami goncangan luar biasa, semua pintu-pintu di penjara itu terbuka, semua tahanan kabur. Tapi Paulus tidak kabur. Kenapa?
Ketika Paulus berdoa, Paulus tidak ingin menunjukkan kesombongannya bahwa dia mampu, dengan doanya mampu membuat penjara ini bergoyang. Tapi dia betul-betul menandakan hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa dia tidak bersalah, dan Tuhan membela dia. Sehingga semua penjara itu ambruk, tapi Paulus tidak pergi dari situ. Paulus tetap menjalankan hukumannya dia. Jadi kita bisa menilai bahwa betapa rendah hatinya seorang Paulus. Nah, untuk menjelaskan tentang konsep rendah hati, mungkin kakak sudah menyiapkan satu cerita tentang kancil dan siput. Adik-adik nonton ya. Check this out. Pada suatu hari, di dalam hutan, ada seekor kancil sedang berlari-lari. Si kancil lalu berpapasan dengan seekor siput di pinggir kali. Si kancil dengan sifat angkuhnya bicara kepada siput. Siput, beranikah kau adu balap lari denganku? Dia tahu siput pasti menolak karena tak mungkin bisa menang melawannya. Tetapi di luar dugaan si kancil, si siput menerima tantangan itu. Berani dong. Dan keduanya pun membuat suatu perjanjian dan menentukan hari di mana keduanya akan lomba balap lari. Si kancil sangat menantikan hari H perlombaan. Dan selama itu, siput membuat sebuah strategi. Siput mengajak teman-temannya untuk berkumpul dan menceritakan tentang tantangan si kancil kepada dirinya. Siput dan kawanan-kawanan siput lainnya sedang berdiskusi untuk bisa menang dan bisa mempermalukan si kancil. Teman-teman, aku ditantang oleh si kancil untuk lomba lari. Tapi aku sebel banget tuh si kancil. Kancil kan sombong. Dia bilang, aku pasti tidak bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, aku mohon dong bantuan teman-teman semua. Teman-teman, aku kan akan berlari tuh lombanya bersama kancil melewati tepian-tepian sungai. Nah, kita harus mengatur rencana supaya si kancil yang sombong itu bisa kita kalahkan. Ya, teman-teman, rencananya seperti ini. Kita semua akan berbaris rapi. Jika kancil memanggil, maka siput yang ada di depan harus menjawabnya. Begitu ya sampai garis finish. Dan kita semua ada di tiap-tiap tepian sungai. Begitu kancil memanggil siput, kita harus jawab, iya, siput, iya. Begitu terus sampai tiba di garis finish. Oke teman-teman, semuanya sudah siap? Oke, baik. Ayo kita mulai. Akhirnya hari yang dinantikan si kancil pun tiba. Hampir semua penghuni dalam hutan datang untuk menontonnya. Kancil dan siput sudah bersiap-siap di garis start. Apakah kalian sudah siap? Sudah dong. Put, siput? Ya kancil. Baiklah, kita mulai sekarang. Siap. 1, 2, 3. Keduanya langsung lari. Kancil langsung berlari dengan kecepatan penuh. Dan setelah beberapa jauh, si kancil mulai kecapean. Nafasnya mulai terengah-engah. Si kancil berhenti sejenak untuk beristirahat sebentar. Dia pun memanggil si siput. Put, siput? Ya kancil. Si kancil kaget karena siput sudah berada di depannya. Dia tidak jadi istirahat dan si kancil pun langsung bergegas berlari kembali dengan sekuat tenaga. Kancil pun merasa sangat lelah, mulai kehausan dan terengah-engah dengan nafas yang seperti hampir habis. Kancil berlari dan kemudian memanggil si siput kembali. Put, siput? Iya kancil. Si
Kancil mengira siput berada di belakangnya. Tetapi dugaan si Kancil salah. Si siput telah menjawab di depan Kancil. Karena itu memang strateginya si siput. Si Kancil berlari kembali. Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya si Kancil kelelahan dan menyerah kepada siput. Ampun, menyerah. Penghuni-penghuni hutan pun terkejut melihat Kancil menyerah balap lari dengan siput. Hah, kok bisa ya? Wah, siput menang. Wah. Akhirnya, berkat strategi yang sukses, si siput menang dalam lomba larinya. Hore, aku menang. Hore, aku menang. Begitulah kisah strategi siput melawan si Kancil. Nah, gimana? Adik-adik sudah nonton kan? Udah mendengarkan ceritanya kan? Nah, di situ adik-adik bisa melihat gambaran betapa Kancil itu sombong. Kancil bilang, gue punya kecepatan ya elah, bertarung lawan siput doang mah. Kecil, gue nggak usah latihan, gue nggak usah apa mah, tinggal lari doang, ya kan? Di pikiran kita juga gitu kan, bahwa ya kalau Kancil lomba lari sama siput ya pasti menangan Kancil. Tapi Kancil tuh sombong gitu. Nah, tapi kesombongan Kancil dikalahkan oleh kepintarannya siput. Siput memanggil teman-temannya yang banyak, jadi mereka tuh sudah tersebar mulai dari garis start sampai garis finish tuh mereka udah tersebar. Jadi Kancil ketika lari dia merasa dia udah melewati satu siput kok ada siput lain di depan, dia berusaha kejar lagi. Setelah melewati satu siput, kok ada siput lain lagi di depan, dikejar lagi sampai di garis finish akhirnya dia menyerah. Nah, jadi dari firman ini dan cerita tadi mau menggambarkan bahwa adik-adik mungkin punya, yang pertama yang kakak jelaskan tentang adik-adik mungkin punya bakat, mungkin dalam bidang menari, menggambar, seni musik. Adik-adik mungkin punya kepandaian dan kelebihan di dalam mata pelajaran tertentu, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, tugas adik-adik bukannya sombong bahwa gue pinter nih, gue bisa bantuin lo. Nah, itu namanya sombong. Jadi kita tugasnya sebagai orang Kristen tuh menyampaikan tentang kekuatan Allah, tentang karunia Allah dalam hidup kita. Tapi cara kita menyampaikan itu tidak boleh sombong. Jangan bilang, gue pinter nih, gue bisa bantuin dapat nilai yang bagus. Itu sombong. Gimana caranya adik-adik belajar yang rajin, adik-adik dapat nilai yang bagus, pasti teman-teman akan datang dan minta pertolongan. Di saat itulah dengan kerendahan hati adik-adik bilang, oke, nilaiku bagus karena aku belajar, aku bisa tolong, kita bisa sama-sama saling menolong supaya nilai kita bagus. Itu namanya kerendahan hati. Untuk yang pintar nyanyi misalnya, ya adik-adik jangan bilang, gue suara gue lebih bagus dari lu atau sebagainya, gue udah nyanyi kesini-sini, lu kan masih nyanyi cuma di gereja, gue udah nyanyi sampai kemana-mana. Itu namanya sombong. Tapi bagaimana dengan kerendahan hati, adik-adik mau saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, supaya dapat menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Orang yang sombong itu adalah orang yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus itu didampingi oleh, di sebelah kiri kanan tuh ada dua orang penjahat. Yang satu tuh berkata sombong kan buat Tuhan Yesus. Kalau kamu anak Allah, coba kamu turun dari salib ini dan menyelamatkan kami semua. Itu kan ucapan sombong, nantang. Tetapi orang yang satunya lagi mengatakan, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Itu adalah wujud kerendahan hati dari seorang penjahat yang sudah siap mati. Tapi dengan kerendahan hati dia bilang di hadapan Tuhan seperti itu. Dan Tuhan bilang, hari ini kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu artinya surga. Jadi harga dari kerendahan hati kita, surga. Jadi adik-adik harus berlaku rendah hati. Sekaya apapun, sepintar apapun, seberbakat apapun adik-adik harus tetap rendah hati. Mungkin adik-adik sudah pahamnya apa arti rendah hati, jadi kakak tidak perlu menjelaskan sepanjang lebar. Berdoa minta dari Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang mau mengasihi, hati yang tidak sombong. Berikan aku kerendahan hati,
supaya aku dapat menjadi surat Kristus yang terbuka seperti Paulus yang dapat bersaksi untuk banyak orang, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikian dari kakak, adik-adik, semoga sehat selalu, rajin tetap dalam sekolah, belajar supaya tetap mendapat nilai yang bagus, tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa ini akan dibawakan oleh kakak. Kami minta adik-adik juga sungguh-sungguh dalam berdoa supaya kita bisa satu hati. Karena Tuhan bilang doa orang benar akan dijawab. Kita berdiri sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan sudah boleh mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa kesempatan kami untuk beribadah kepada Tuhan adalah anugerah. Salah satu anugerah yang patut kami syukuri Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan kami ketika Tuhan masih memberikan kami kesehatan yang baik di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 yang belum tentu kapan berakhirnya. Tapi kami tahu di dalam Tuhan kami punya keselamatan. Tuhan, kami mau berdoa bagi teman-teman kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan. Mungkin karena orang tuanya terdampak PHK dari COVID-19, atau dia yang tidak bisa sekolah karena COVID-19, atau mungkin ada di antara teman-teman kami yang terinfeksi COVID-19, yang orang tuanya, keluarganya, teman-temannya terinfeksi COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Tuhan selalu memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka, terutama ketika mereka harus keluar mencari nafkah untuk membiayai kami sekolah, untuk membiayai kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan berikan mereka kesehatan yang baik, umur yang panjang. Jauhkanlah mereka daripada segala jenis kecelakaan, susah, mara, bahaya, penyakit, bahkan maut sekalipun. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat gereja kami. Tuhan terus menguatkan gereja kami sekalipun di dalam tantangan dan cobaan yang semakin besar. Ketika gereja kami belum bisa beribadah normal seperti biasanya, tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi pendeta, bagi majelis, bagi tim multimedia dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan bergereja setiap hari. Berikan mereka kekuatan dan semangat untuk tetap memberitakan kabar sukacita, memberitakan firman Tuhan lewat media-media sosial online, YouTube, Zoom, dan lain-lain. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara ini, bahkan kami berdoa buat seluruh dunia ini Tuhan. Berkati pemimpin negara kami, Pak Jokowi. Tuhan Yesus memberikan dia kekuatan supaya dia dapat boleh menjalankan pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi dunia ini, seluruh pemimpin yang ada di dunia ini Tuhan, kami berdoa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, supaya mereka dapat boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan banyak orang. Karena di berita sudah banyak Tuhan, peperangan terjadi di mana-mana, krisis terjadi di mana-mana. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ketika kami berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar, maka Tuhan akan melindungi dan menjaga kami terhadap segala macam kecelakaan. Terima kasih Bapa untuk ibadah di hari ini. Terima kasih untuk firman di hari ini. Semoga firman di hari ini boleh menjadi pelajaran bagi kami bahwa kami harus tetap menjadi orang-orang yang rendah hati. Lalu kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik ini udah punya celengan kah untuk persembahannya?
persembahan adik-adik ditaruh di celengan mereka masing-masing. Jadi jangan lupa siapkan uang persembahannya dan celengannya. Lalu kita akan bernyanyi lagu bersama-sama. Lagu apa, Kak? Lagu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mainkan. Ayo semuanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dipimpin oleh Kak Gil. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur atas pemberian Tuhan yang telah Tuhan beri. Dan saatnya kami untuk membalas kepada Tuhan dengan cara mempersembahkan darimu untuk sesama. Semoga persembahan ini dapat bermanfaat ya Tuhan, berguna ya Tuhan bagi sekeliling kami, terutama yang tidak mampu Tuhan. Layakanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu, dan layakanlah kami untuk Tuhan pakai di tengah-tengah kehidupan kami, di sekolah maupun di rumah maupun di saat kami bermain. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Jadi kita mau menyimpulkan dulu Kak sedikit dari firman Tuhan hari ini. Adik-adik, jadi firman tadi mengajarkan walaupun adik-adik sudah berlaku baik, sebaiknya adik-adik jangan sombong, jangan pamer dengan kelakuan yang sudah baik itu, dan jangan berharap dengan pujian, harus rendah hati. Lalu apa lagi Kak? Dan juga adik-adik harus ingat ya, kita sebagai anak Tuhan harus selalu berbuat baik. Meskipun ada teman-teman yang tidak berbuat baik, kita tetap harus baik. Karena ingat teman-teman, adik-adik, karena Tuhan itu selalu mengajarkan yang terbaik. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebagai penutup. Nah, kita mengingatkan setiap Tuhan dimanapun berada, apapun itu situasinya, kalau Tuhan itu selalu menyayangi kita Kak. Betul banget. Kita akan menyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Biarpun gunung-gunung beranjak dan langit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dengan berakhirnya lagu ini, berakhir juga ibadah kita minggu ini. Puji Tuhan. Tuhan. Sekarang waktunya kita doa penutup. Ketika dilipat tangannya, tutup matanya, Dan mari tunduk kepala. dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan, semoga yang apa telah kami dengar tentang firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberkati untuk aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan.
Tuhan berkati kegiatan kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat menjadi berkat dan melakukan kebaikan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Amin. Nah, ibadah kita udah berakhir. Selamat hari Minggu.